tidak manusia so ini tahu takut karena ditakut-takuti atau takut karena apa? Yang kutangkap tadi karena takut ajab, karena takut apa tadi, penolakan Allah. Oh iya dong. Artinya itu ditakut-takuti tuh. Oh Nggak ya udah, manusia berarti Yesus bebas. datang nakut-nakutin. Enggak, dari penjelasan Emang kata takut Yesus tadi kalau kan artinya seandainya ada kamu- teror yang disampaikan. Artinya Oh, Allah yang teror itu itu teror. ini nih, yang teror tuh kayak gini. Berartinya kamu memfitnah. Allah bukan menteror, tapi Allah memberi peringatan. Nah, kurang Bukan, ajar. yang Mulut kau tuh kurang ajar. sampaikan tadi, Yang meneror tuh ya. gini nih, tumpaslah nih kayak gini nih. Nih Tuhan kelakuan Yang yang tukang barusan teror nih. disampaikan tadi itu ada berupa teror, Enggak, teror itu kan maumu. amarah, Kan udah, mau diam dulu nih. teror Nih, Tuhan tukang teror ajab, nih, tumpaslah ini nih. teror tidak dicintai. Itu kan teror dalam hidup Iya, manusia. ini nih. Ramah sajalah. Iya, gimana mau ramah sama orang ngeyel, dari ketunjukin dia data malah ngotot sendiri. Emang kalian pikir saya ini guru PAUD apa? Saya bukan guru PAUD yang harus bikin bersabar ngadapin kalian yang udah tua-tua tapi kelakuannya kayak bocil. Kalau diskusi itu yang jujur sama saya. Memang di situ sumpah serapah kok Allah. Sejak kapan kami umat Islam memanggil Tuhan kami dengan Allah? Nggak pernah kami Allah, tapi Allah. Yang lucunya kalian tuh ada L-nya 2 tuh. Ngapain kalian pakai L2 di kitab kalian? 1 L tuh. Allah. Sumpah serapah. Oke. Itu kan ya. Nih, kalau pakai Makanya Allah, coba saya jelaskan dulu Uni jangan bicara terus. ya kamu pakai data lah. Aku nggak mau dijelasin sama orang yang nggak berdata nih. Allah tuh artinya sumpah serapah dalam bahasa mau Ibrani. dijelasin? Anda sendiri ngerocos terus dari tadi. Nih, tengok nih. Nih, Allah tuh artinya adalah kutukan, kutuk. Makanya Tuhanmu terkutuk karena kalian manggilnya Allah. Allah, terkutuk. Gitu aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Datuk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Abang adiknya penyembah nonot nih, kita tunjuk ini Edis nih ya. Iya. Kamu tuh harus konsisten dong. Kalau pengikut Edis tuh harus mengikuti 100% kafah. Jangan pelin-pelan kamu. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Waduh. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Hah? Tidak percaya? Iya. Beleng-beleng nih. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan?
bukan? Aduh, Benar. Edis Kristus menolak menuhankan Yesus. Au 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 au. Ya udah. Kalau kamu gimana? Kamu penyembah Yesus? Beda dong sama Edis Kristus. Ya udah. Kalau kamu gimana? Kamu penyembah Yesus? Beda dong sama Edis Kristus. Ya ya, lanjut ya, lanjut. Ya ya, lanjut ya, lanjut. Dong. Ya, ayo kok diem sih? Pada takut. Kalau sama aku mah tadi mereka berani ngeroyok, ada Uni Riva langsung diem semuanya. Siapa yang diam? Siapa yang diam? Udah kamu nanya aja daripada kamu mempromosikan Edis. Kita nggak, jujur ya, aku bangga dengan Edis. Dengan adanya Edis tuh, alhamdulillah umat Islam semakin bersyukur menjadi orang Islam. Kenapa? Karena kita Banyak jujur yang tuh. murtad. Siapa yang murtad? Siapa? Banyak dong kak. Ya siapa? Jangan cari. Satu nama. Mana-mana kak. Satu nama. Nggak Satu usah nama dong. disebutkan nama, nggak usah disebutkan. Aduh, ngakunya banyak tapi nggak bisa nunjukin aib. Jangan kak, nanti digeruduk lagi, berbahaya kak. Alah, digeruduk. Tuhan lu aja ditombak boleh nggak masalah. Kenapa lu takut digeruduk? Ya soalnya ini nyata kak. Kalau ada ditutup. Tuhan nyata. Tuhan nyata maksudnya tuh Tuhan yang gimana tuh? Bukan. Tuhan kamu kira-kira berbulu nggak? Tunggu. Kalau Tuhan nyata, Tuhan kamu berbulu nggak? Kamu tau nggak? Dalam Islam itu al-bashar artinya adalah sesuatu. Maksudnya kan murtad ini kan banyak yang murtad nyata itu kak. Takutnya gitu-gitu digeruduk lagi saya. Berbahaya kak. Takut saya. Apa sih? Ngomong apa sih? Gini loh, ya Grand, kalau jadi pengikut Edis tuh yang konsisten. Kalau Edis tuh mengatakan bahwa daging Yesus adalah Yesus, dulu dia katakan dia tidak menyembah Yesus. Kamu pilih yang mana, Edis yang zaman dulu atau Edis yang sekarang yang mengatakan bahwa daging Yesus itu adalah Tuhan? Pokoknya saya apa yang tadi dilihatin sama kak itu ya, itu mah editan kak. Editan. Ngarep banget editan. Jejak digital nggak bisa dibohongin, itu hasil diskusi sama Yonatan Nanar. Udah ya Bang Ratu, lanjut dulu Bang Ratu, aku mau telepon Samuan dulu ya, penting banget nih buat peradaban ya. Buat teman-teman yang merasa botak alisnya dan juga kepalanya ya, yang merasa sudah rontok bulunya ya, silakan dibeli nanti ke saya, insya Allah sebulan lagi saya pakai dulu sebulan full. Kalau tidak ada implikasi yang buruk saya akan jual ya. Implikasi baiknya tergantung amalan masing-masing ya. Jangan kalian berharap DNA kalian nggak punya bulu terus tiba-tiba kalian pikir wah minyak kemiri bakalan pasti menemukan bulu saya. Tergantung sayang. Kalau seandainya memang DNA-nya nggak bisa tumbuh bulu, jangan nyalahin kemirinya ya. Kemiri tetap kemiri aja gitu ya. Nah, saya nggak mau berjanji muluk-muluk lah. Saya nggak mau mengatakan kayak di iklan-iklan kalian pasti tumbuh bulunya. Enggak, saya nggak mau ya. Itu mendahului perkataan Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Saya hanya berupaya membuat seoriginal mungkin minyak kemirinya, tidak beroplos, tidak bercampur dengan apapun. Manfaatnya tergantung amalan soleh masing-masing ya. Tergantung amalan soleh masing-masing. Ya, siap. Silakan dulu untuk yang lain diskusi dulu. Saya mau teleponin dulu. Bang Dato, lanjut dulu Bang Dato bentar. Bentar Dato. Saya mau teleponin dulu. Bang Dato, lanjut dulu Bang Dato bentar. Bentar Dato. Bang, Nanti. Ada Bang Imbrus di sini. Iya, Bang Imbrus. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Salam Bang Imbrus, alisnya nggak tebel, beli punya saya dong. Alisnya tipis. Iya, insya Allah semoga ini ya di apa yang tadi disebutkan Uniripa itu ya kan, yang alisnya mulai agak yang buru-buru pesen lah. Karena biasanya itu awalnya mulai agak-agak rontok dikit-dikit ya, lama-lama ntar dia botak. Sebelum botak nanti agak rontok dikit-dikit ya, lama-lama ntar dia botak. Maaf, ntar ada diskonnya kok, tenang aja. Lagi dihitung sama Uniripa itu. NTA-nya, net to agent. Oke, sedikit ya. Saya mau nanya ini doang. Yesus dikatakan sebagai penebus dosa, sebagai penghapus dosa. Di Ibrani 5 angka 3 itu ada tertulis begini ya.
yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini di sini siapa? Apakah yang namanya Tuhan Yesus itu sendiri atau siapa ya? Silakan Bang, mohon maaf lanjut. Itu Bang Luki, Bang Gombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen boleh bertanya ke saya. Mumpung kalian bertanya, buat teman-teman yang mengalami kerontokan rambut, kebotakan alis, silakan boleh DM saya order minyak asli, minyak kemiri ya. Dikirim langsung dari tempat saya berada. Nanti dari Sumatera juga ada pusatnya dan insya Allah amanah. Maksudnya tidak dioplos dengan minyak lainnya karena saya takut kepada Allah. Ya, saya minyak saya bedanya dengan orang lain apa? Tidak bercampur dengan bahan kimia dulu sampai nanti saya menemukan bahan kimia yang tidak merusak, sampai nanti saya dihajarkan sama orang-orang profesional dalam ranah skincare dan serum, baru saya berani. Kalau untuk sekarang saya tidak berani menambahkan dengan bahan apapun. Ini pure murni minyak kemiri asli yang tidak dioplos sama apapun ya. Ini buat rambut bagus. Kalau untuk alis pakai minyak bakar saudara-saudara ya. Orang Kristen silakan bertanya, orang non-muslim silakan bertanya. Ya, ada orang mau nanya, apa ini maksud menakutkan itu? Takut kepada Allah, apakah Allah itu menakutkan? Baik. Kata takut kepada Allah dimaknai rasa takwa. Apa maksudnya? Kepatuhan, takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, takut akan tidak dicintai oleh Allah. Ketakutan seperti itu. Kalau saya takut kehilangan bukan berarti saya merasa saya takut kehilangan anak, bukan berarti anak saya hantu ya. Tapi rasa ketakutan yang ada pada natur manusia ketika percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka khawatirnya apa yang saya lakukan itu bisa membuat Allah mengazab saya karena perbuatan saya. Jadi rasa takut itu harus ada, karena itu pun juga ada dalam Bible, dalam kitab Mazmur. Rasa takut akan Tuhan itu bahkan diperintahkan ya. Nah, ini ada ayatnya dalam kitab Mazmur kalau nggak salah. Nah, ya. Nih, dalam Amsal pasal 25, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Bukan berarti Tuhannya perjanjian lama hantu belau ya. Nih kayak gini nih. Ya. Jadi makanya jangan menyembah kepada hantu. Jadinya kegilaan takut tuh. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Emang hantu nih? Enggak kan? Gitu. Silakan Lukiap. Silakan Lukiap. Seperti apa manusia ini? Ya takutnya seperti kami umat Islam, tidak mengutuk Tuhan, tidak mengatakan Tuhan terkutuk, tidak manusia ini tahu takut karena ditakut-takuti atau takut karena apa? Yang kutangkap tadi karena takut ajab, karena takut apa tadi, penolakan Allah. Oh iya dong. Artinya itu ditakut-takuti tuh. Oh ya udah, berarti Yesus datang nakut-nakutin. Enggak, dari penjelasan Emang kata Yesus tadi kalau kan seandainya ada kamu teror yang disampaikan, artinya oh, Allah yang teror itu teror. ini nih, yang teror tuh kayak gini, berartinya kamu memfitnah. Allah bukan menteror, tapi Allah memberi peringatan. Nah, Bukan, kurang ajar, yang mulutmu kau kurang ajar. sampaikan tadi, Yang meneror tuh ya. gini nih, tumpaslah nih kayak gini nih. Ini Tuhan kelakuan Yang baru teror saya nih. disampaikan tadi itu ada berupa teror. Enggak, teror itu kan maumu kan tuh udah mau diam dulu nih. teror Nih, Tuhan tukang teror nih, tumpaslah ini. teror tidak dicintai, itu kan teror dalam hidup manusia. Iya, ini. Iya, ini teror nih. Berarti kalau aku ya, kita perjanjian lama ini kita penuh teror ya. Aku kan menanggapi Tuhan apa yang telah menyuruh engkau pergi dengan pesan disampaikan. tergila, tumpaslah neror ya. Ternyata yang disampaikan Kalau diskusi debat teror nggak mau lah, akan saudari. ajab, Orang ini tuh nih teror nih. akan amarah ilahi. Iya ya udah, kitab Kristen juga penuh teror, berarti udah sepakati dulu, jujur. Nah, nih ditumpas, ini Tuhan tukang teror nih guys. Ya, menumpas Apanya Tuhan ditumpas? kerjaannya. Oh, ini manusia yang Apanya ditumpas. Ini ditumpas? orang yang ditumpas orang. Tumpaslah orang-orang berdosa itu tuh, ditumpas tuh orang-orang berdosa tuh. Ini tukang teror nih Tuhan nih. Iya makanya yang Ya transenden udah, itu tidak bisa dimengerti. Saya lagi nggak mau ngomong Makanya sama orang jangan PA. berbicara
Aduh, orang kok PA-nya minta ampun sih. Kita lagi ngebahas tentang, bayangkan loh, dia bilang Tuhan kita tukang teror, sementara Tuhannya numpas-numpas orang yang nggak mau beriman kepada Tuhannya. Sementara Allah memberi peringatan. Memberi peringatan dengan meneror beda. Neror tuh kayak ngancam. Pokoknya kalau lu nggak mau kayak Tuhan lu tuh, rumah bapakku harus penuh. Tuh kayak gitu neror namanya. Kalau Allah la ikraha fiddin, Allah memerintahkan Nabi Muhammad memberi kabar peringatan dan memberikan apa? Memberikan kabar peringatan, memberikan kabar gembira. Disamain lagi Tuhan kita. Tuhan lu tuh tukang teror tuh. Kalau nggak berbuah pohon ara dikutuk sampai kering tuh. Kurang teror apa tuh? Ngeri banget beh. Bukan olah. Allah nggak ada. Baru saya mau tanya itu nih, Yesus itu sebenarnya menciptakan apa sih? Ada ndak oten-oten yang tahu kira-kira? Silakan kalau ada yang tahu. Yang di bawah juga taping saya tahu naik. Diskusi Saya kok tanyakan itu Yesus Iya. menciptakan apa? diskusi kok senangnya debat kusir si Tenten. Di situ bukan Allah, tapi di situ Allah. Allah itu artinya sumpah serapah. Iya, Allah itu sumpah serapah. Yaudah Tuhan lu sumpah serapah nih. Allah nih sumpah serapah nih. Tuhan lu sumpah serapah nih. Masa takut. apa? Nih. Nggak ada tulisan Allah. Ada bahasa Ibrani sumpah serapah ada. Nih. Ya udah nih lihat nih dikasih tahu malah ngotot nggak ada nih orang dikasih data nih sumpah serapah Tuhan lu sumpah serapah tuh. Mulutmu penuh dengan sumpah serapah. Ini emang Allah, Tuhan lu kan Allah. Gimana sih ini sumpah serapah tuh bahasanya Allah tuh, Tuhan lu Allah tuh. Ini apa bacanya? Jangan nambah-nambah gitu. Ini bacanya apa? Bacanya apa? Bacanya apa? Bacanya apa ini? Bacanya apa ini? L double. Ini bacanya apa? Nah, itu mah tulisan Ini pribadi. bacaannya apa? Nggak ada. Ini bacaannya apa? Nggak ada Ini tulisan bacaannya apa? Nggak bisa baca buta huruf. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? Ini bacanya kan? Udah capek ya? Udah nggak ada guna kan? Nggak ada guna nih ngomong sama orang yang cuman ngomong doang nggak dengerin. Benaran loh. Tad Arif jadikan aku moderator lah, muak nih lihat orang botol ini. Nggak ada olah di situ ya. Benar nggak? Sih lu ah. Ngomong apa sih nggak jelas. Teman-teman yang ramah saja lah. Iya, gimana mau ramah sama orang ngeyel, dari ketunjukin data malah ngotot sendiri. Emang kalian pikir saya ini guru PAUD apa? Saya bukan guru PAUD yang harus bikin bersabar ngadapin kalian yang udah tua-tua tapi kelakuannya kayak bocil. Kalau diskusi itu yang jujur sama saya. Memang di situ sumpah serapah kok Allah. Sejak kapan kami umat Islam memanggil Tuhan kami dengan Allah? Nggak kenal kami Allah, tapi Allah. Yang lucunya kalian tuh ada L-nya 2 tuh. Ngapain kalian pakai L2 di kitab kalian? 1 L tuh. Allah. Sumpah serapah. Oke. Itu kan kalau di dalam keyakinan kalian Allah ya silakan. Dalam kitab kami memang ditulis seperti itu, Allah. Dari mana kata Allah itu berasal, Bang? Ya. Dari mana kata Allah itu berasal? Dari kata Elohim. Coba tunjukin Bang konstruknya menjadi Allah itu. Saya tahu Elohim itu dari kata Allah dan Eloah, Bang. Saya bukan orang botol-botol juga, saya belajar juga, Bang. Setahu saya kata Elohim itu berasal dari bahasa Syriak dan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani itu dari kata Allah dan Eloah. Ya. Tuh loh. Teman-teman yang merasa kebotakan alisnya dan rambutnya kebotakan, jangan lupa order ke saya minyak kemiri asli bakar ya. Beli. Udah lanjut. Ya, jadi gini, diskusi sama saya itu kalau tidak tahu apa-apa jangan membual ya, karena kita nggak mau di sini kita mengajarkan penipuan. Nah, kata Allah itu diambil dari istilah transliterasi bahasa Arab alif lam lam ha. Lalu dimasukkan ke dalam LAI jadi ALLAH. ALLAH itu ada pantulan karena L-nya double. Gimana kalian bisa bilang itu Allah? Ada L-nya 2. Jangan kalian melakukan penyesatan di ruang publik. Boleh kalian pakai kata Allah, tapi jangan salah pahami. Sejak kapan Allah itu adalah gelar? Allah itu nama. Silakan itu kalau kalian gunakan dalam keyakinan kalian silakan. Saya itu juga bukan tidak keyakinan, mau Bang. dalam hal Itu bukan keyakinan, itu Ya. ilmu, Bang. Nih, Bang. Kamus Ilmu yang Oxford, seperti kamus Cambridge. apa? Nih, di Jelas kamus itu di kejadian ada. mana coba? Ya. Di kejadiannya mana? Beresit Kejadian berapa? bara Elohim itu. Oke, Beresit bara Elohim. Ya. Elohim itu dari kata apa? Asal kata soresnya apa soresnya?
Oke, jadi itu dari kata Aduh, ya ampun, Eloah, aku nggak ya. suka kalau gini bang kita ya. Elohim Shoresnya, Shores Elohim. Aduh, Mak Jang, masa kayak gini nih aku ngajarin bahasa Ibrani nih, padahal aku belum mumpuni loh ngajarin bahasa Ibrani loh. Kenapa sih kalian kok gitu banget sih jadinya? Iya. Teman-teman denger ya, nih. Sama saya itu kalau bicara tuh pakai data, walaupun ini ya, saya ini bukan ahli bahasa Ibrani, tapi minimal saya ngerti walaupun sedikit nih. Elohim itu, sorry. Elohim itu ya, nih ya, Elohim itu Hebrew, dia tuh pluralnya tuh Elohim. Dari kata apa? Dari kata Eloah, bukan Allah. Dari kata L-nya satu, Eloah, lametnya satu, alif lamet he, yot, mim sofit. Elohim, Eloah, asal katanya shoresnya ini nih, alif lam ha, ini shoresnya. Eloah dan Alaha, dibaca Eloah atau Alaha, nggak ada dibaca Allah. Sembarangan kalian, jangan gitu ya, itu merusak peradaban tahu. Jangan merusak peradaban lah, ngaku-ngaku. Boleh pakai kata Allah, tapi yang sopan lah. Masa Allah jadi gelar? Kami tidak pernah memakai kata Allahnya. Allah. Tuh di LAI itu Allah. alif lam lam ha nih. Kamu tahu nggak? Allah. Ya. Nih, kalau pakai Makanya Allah. coba saya jelaskan dulu, Uni jangan bicara terus. Ya kamu pakai data lah. Aku nggak mau dijelasin sama orang yang nggak berdata nih. Allah tuh artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Dijelasin? Anda sendiri ngerocos terus dari tadi. Nih, tengok nih. Nih, Allah tuh artinya adalah kutukan, kutuk. Makanya Tuhanmu terkutuk karena kalian manggilnya Allah. Allah, terkutuk. Gitu aja terus. Allah, tengok ya, hikmah teman-teman perhatikan ya. Hikmah dari mereka orang Kristen tidak bisa melafazkan kalam ilahi dengan ditafkim sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Allah, kenapa coba teman-teman? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka melafazkan kalam ilahi ini, bahkan mereka mengutip kata Allah. Diam dulu lah. Di situ ALL. Pak Arif jadi moderator lah. Makanya itu baca yang benar. Banget nih orang-orang. Baca yang benar. Aku juga. Aku bilang baca yang benar kalian. Nggak ada kata. Gantian lah berbicara. Ini bagaimana? Udah pakai data ya udah. Udah pakai data kamu ngomong. Kalau nggak pakai data jangan ngomong lah. Ngomong aku. Ngomong nggak pakai data terus alasan aku dengerin buat apa coba? Di dalam kaidah bahasa Inggris. Ngomong nggak pakai data terus alasan aku dengerin buat apa coba? Kaidah bahasa Udah tuh noise bang, double. itu udah tuh, naik lagi tuh. Kita mah nggak. Ya elah, coba pakai kata ilah. Kalau ilah memang ada di situ di prestasi jabat itu ada. Kalau ilah. Domba. Saya ada sebutan kau. Di dalam bahasa Inggris ada huruf ALL atau al atau dalam ini. Nah, dalam bahasa Indonesianya semua. Coba tunjukkan sama saya gimana cara bacanya itu. Apakah al dibaca atau all? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Enggak, bahasa Inggris. Bahasa Ya, Inggris. ada konteks bahasanya. Ya. Tunggu dulu, santai dulu. Ya. Nah, dengar dulu. Allah itu bahasa Arab. Allah bahasa Arab. Nah, sekarang tentu kaidahnya ke bahasa Arab. Contoh kan, di dalam bahasa Inggris ada huruf yang 3 buah itu ALL atau dalam pengertiannya semua. Nah, tolong tunjukkan sama saya ketika kita membaca ALL ini, apakah kita baca al atau baca all? Ya. Kalau dia dalam konteks bahasa Inggris itu dibacanya all. Oh, bahasa Jadi Inggris. kata Allah, Sementara nih saya Allah itu jelaskan. bahasa Arab. Kata Harus Allah nggak kita ini. menuruti? Dengar dulu. Dengar Apakah dulu. kita tidak menuruti kaidah bahasa Arabnya? Allah itu bahasa Arab, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam KBBI, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau nama Tuhan dalam bahasa Arab, tentu kita merujuk pembacaannya dalam bahasa Arab. Sama dengan bahasa Inggris tadi. ALL. Bacaannya al atau all?
Ya, itu Bang ada tuh keren banget tuh analoginya. Bentar domba bentar. Kalau memang kata Allah itu bukan bahasa Arab, kamu tunjukin asalnya dari mana. BDW buat teman-teman yang bilang saya nggak ada adab, bentar dulu domba. Kalau kalian bilang saya nggak ada adab, saya ngapain? Saya di sini lagi jualan sambil berdakwah. Jualannya saya sambil promosi bahan-bahan yang saya buat sendiri dengan mempertontonkannya saya pakai sendiri. Menurut kalian ini nggak ada adab ya? Saya lagi jualan, berusaha di sini sambil berapologet sambil jualan. Saya mempromosikan bahan-bahan yang saya buat sendiri untuk saya jual. Kok saya dibilang nggak ada adab? Masa kalian kayak gitu sih? Ulama-ulama kita tuh dulu jualan sambil berdakwah tahu. Kecuali saya di sini nggak pakai baju, nggak usah di live. Al-Fatih di live ini justru saya jualan. Ini orang aneh deh ngalang-ngalangin orang buat berbisnis nih. Lanjut. Lu pergi aja sana Al-Fatih kalau nggak mau nonton. Kecuali gua nggak telanjang bulat di sini nggak pakai baju, baru nggak ada adab. Ya, ini biasa itu kan ada masalah. Ya, nih dengar ya. Domba. Ada huruf dalam di Inggris, hurufnya A-L-L, 2 L-nya. Ini kan kalau bahasa ini dibaca Indonesia bisa nggak dibaca al? Bisa nggak domba? Bisa nggak? Yang mana? Contohnya bahasa Indonesia Astagfirullahaladzim, Bang Datuk tuh udah ngasih ALL itu bahasa Inggrisnya all. Enggak. Nah, bisa nggak Dalam kamu sebutan pakai apa ambil? dalam bahasa Bentar dulu. Indonesia? Bahasa Inggris itu kan all. yang disebutkan bahasa Inggris. Sejak kamu tahu nggak kalau kita bicara tentang bahasa Inggris, otomatis kita bicara tentang bahasa Inggris. Tiba-tiba disebutkan sama kamu yang orang Indonesia. Terus bisa nggak kamu panggil itu al? Bisa nggak ada makna nggak jadi al? Ada nggak maknanya? Ada maknanya. Kalau dia dalam konteks bahasa Inggris sih dipakai. Emang ada bahasa Indonesia al? Ada bahasa Indonesia al? Sejak kapan bisa ada al? Contohnya apa Ini misalnya? Saya tanya, kalau kita bicara bahasa Inggris, maka orang Indonesia harus melafazkan sesuai orang Inggris bilang all. Kalau kita sebagai orang Indonesia selalu mengutamakan sesuai dengan yang tertulis. Al kan sama seperti itu juga kata Allah. Kalian kan orang Indonesia sama seperti kami. Sejak kapan ada kata Indonesia untuk kata Allah? Coba tunjukkan kata Allah dalam KBBI bahasa Indonesia yang artinya adalah sembahan. Dua L nya di mana? Tunjukkan. Iya, kata Allah itu ada dalam Alkitab ya. Nah, jadi asal kata saya tanya, naudzubillah, Bible kalau dalam Bibelmu betul itu hasil caplokan. Itu hasil caplokan. Yang saya tanya, Silvan atau Mbak. Yang saya tanya, Yang saya tanya, teman-teman, nih ada dalam kaidah bahasa Inggris tulisannya ALL, cara bacanya menurut bahasa Indonesia atau menurut bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris kalau itu kalimat yang bahasa Inggris. Ya, sekarang konteks bahasa Inggris. Bahasa Arab, KBBI bahasa Arab, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, dalam KBBI. Kalau dia dalam konteks Arab, kalau Anda hidup nama Tuhan dalam bahasa Arab, dengar. Kau lihat dengan kita di Indonesia. Ini nama Tuhan dalam bahasa Arab tentu merujuk ke bahasa Arab. Aduh, KBBI pun mengatakan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti kalau nama Tuhan dalam bahasa Arab tentu merujuk ke bahasa Arab. Cara bacanya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sama dengan tadi yang saya bilang tadi, ALL dalam bahasa Inggris yang artinya semua, apakah boleh kita baca al? Boleh. Pembacaan itu all. Ini pakai otak nak, pakai otak. Ini kaidah bahasa Arab, pembacaannya kembalikan ke bahasa Arab, bukan ke bahasa Indonesia, karena yang double L tidak ada dalam bahasa Indonesia. Belalak tidak ada dalam Indonesia. Paham?
Lanjut Pak. Halo Om. Nggak paham nggak? Bang Domba dengar dulu. Bang Domba paham nggak? Enggak, itu kata Allah itu. Bentar dulu, Brin. Kata Allah yang di dalam Si Domba KBBI dulu itu aja. ditulis dalam bahasa Indonesia kah, tulisan Indonesia kah, atau tulisan Arab? Oke, kita pakai KBBI ya. Pakai KBBI ya. Nah, Ya. oke, nggak apa-apa. KBI. Pakai KBBI ya. Lu ngikutin KBBI kan? Jangan nipu nih. Kalau emang lu ngikutin KBBI, kalau bawa KBBI sepakatin apa yang ditulis KBBI. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Nih, Allah itu dalam KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab, coy. Nama Tuhan nih nama, coy, nama. Ya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta. Tuh, ikutin KBBI dong. Udah, Ya, KBBI aja itu udah kata mengakui kalau itu nama Tuhan. Itu tulisannya Arab atau bahasa Indonesia? Transliterasi, Masya Allah. transliterasi. Dah paham? Terus? Berarti bukan tulisan Arab toh? Ya emang bukan, tapi Allah nama dalam bahasa Arab. Ngerti nggak? Dengar ya. Di dalam bahasa Arab ada namanya alif. Alif itu ketika dikasih garis di atas itu dibaca A. Baca A. Pelafazannya A. Ada lam itu ketika dikasih di atas namanya la. Lah ya. Karena ada huruf tasdik ada tasdik itu double, artinya double. Makanya A L-nya 2 la. Berarti Allah. Plus ada H di situ, H namanya. H itu mati dibaca H. Makanya pakai kata Allah dilafazkan dalam di bumi kita Allah. Nah itu sekarang gini deh. Kita nggak mau debat kusir, Bang Ratu udah jelasin. Sekarang saya tanya sama kamu, tunjukkan dalam kitab kamu kata Allah. Silakan. Oke. Tunjukkan. Saya besar kamu, tunjukkan. Lebih besar kamu. Tunjukkan di mana? Di mana? Udah ada, kamu lebih bisa kamu. Ya, tunjukkan literasinya, kasih sama kami literasinya bahwa Allah telah ada sebelum Al-Quran. Kalau ada, aku siap berhenti jabatan. Oke. Nggak usah siap-siap begitu. Ya, Oke, bentar, saya jelaskan ya, domba. kata Allah dalam kitab kami. Kita dari tadi domba. Bentar domba ya. Sorry ya domba. Gimana Kalau mau ini? ngejelasin itu Potong-potong pakai terus? data. Iya, ngejelasin pakai data kayak kita ya. Kalau cuma ngejelasin pakai doktrin kamu kita nggak butuh. Ya, ngapain kami dengerin doktrin kamu? Emang kamu itu kapasitasnya apa? Maaf nih, kamu menjawab imanmu jangan di sini di gereja aja. Di sini kita adu argumentasi pakai data. Contoh, kalau kami tunjukin data KBBI, kamu mau membantah KBBI pakai data lagi, ya. Tapi kalau kamu mau membantah tanpa data, buat apa kami dengerin? Oh ya, buat kalian yang kaget lihat alis aku, jangan lupa ini adalah produk aku ya, minyak kemiri bakar asli. Silakan lanjut Alfi. Silakan dibeli nanti sama aku sebulan lagi aku udah buka open PO. Lanjut Alfi. Lanjut. Dombanya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bang dombanya bisa di mute dulu nggak Bang? Nah, Alfi mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi yang udah dibawakan oleh Uni, bahwa Allah itu di dalam definisi adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sekarang kita main ke ranah kamus-kamus besar yang ada di bahasa Inggris. Di Britannica, Kamus Britannica, Allah itu use as the name of God in Islam. Nama Tuhan ya digunakan sebagai nama Tuhan di dalam agama Islam. Lalu di dalam Oxford Reader's Dictionary juga, Kamus Oxford, Allah itu the name of God among Muslim, nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Satu-satunya yang mendukung bahwa Kristen Arab pun menggunakannya ada di Kamus Cambridge ya. Allah ini dikatakan the name of God for Muslim and Arab Christian, tapi dikatakan sebagai the name of God, bukan the title of God. Jadi ini adalah nama Tuhan untuk Muslim dan Kristen Arab. Apa validasinya bahwa Kristen Arab mengatakan itu nama Tuhan? Di dalam ya, ini Free Coptic Books 002 Holy Arabic Bible Dictionary dikatakan ya, di dalam Qomus Alkitab Al-Muqaddas Da'aratul Ma'arif Al-Kitabiyas Al-Masihiyah, Allah haza ismul ilah khaliqu jami'il kainat. Allah ini nama sesembahan atau nama Tuhan pencipta segala sesuatu. Nah, apa bukti bahwasanya penggunaan kata Allah antara Kristen Arab dan Kristen Indo beda? Contoh nih, Alfikasi ya. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Buktinya di bahasa Arabnya nggak ada kata Allah.
Faqala rabbu li Musa unzur ana ja'altuka ilaha li Firaun ilah. Mantap Alfi, Masya Allah. Di sini distorsi yang kalian gunakan untuk mendudukkan Allah itu adalah gelar dan bukan nama. Ini salah satu korupsi yang dilakukan oleh pihak penerjemah kalian. Penyesat Alfi bilang, Ya. penerjemah penyesat. Semot pasal ke-7 butir pertama dikatakan Wayomer Hashem El Moshe Re'eh Netatika Elohim. Di sini ada kata Elohim. Sampai bahasa Arab menjadi ilahan. Bukan Allah, bukan Allah. Artinya tapi penyesatan ilah. itu. Nah, kalau udah sejauh ini pemaparan linguistikku yang berdasarkan pengujian Data. dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Ibrani, ini gimana cara bantahnya Bang Domba? Coba silakan. Ya, sebelum si domba membantah, saya mau menjawab dulu oten-oten di bawah yang mengatakan tadi Al-Quran adalah dongeng ya. Kita lagi jawab, kita nggak usah menuduh kitab mereka dongeng. Kita tunjukkan aja data ya. Baik, kita tunjukkan teman-teman bagaimana umat Islam ini mampu menjawab mengcounter tuduhan-tuduhan dari okten terlaknat yang mengatakan Al-Quran dongeng. Perhatikan ya, dari Lembaga Alkitab Sabda, dongeng apa? Dongeng artinya apa teman-teman? Dongeng apa? Dongeng apa? Dongeng adalah kisah yang dibuat-buat. Ternyata teman-teman, kitab mereka bercampur dengan dongeng. Di mana tertulis? Cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput dan pohon aras 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Tuh, kitab kalian ada dongengnya. Satu. Yang kedua, bagaimana kondisi dongeng ini? Dongeng ini tidak boleh dipakai. Di sini Timotius mengajarkan gini, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng. Tapi kalian tahu Paulus ngajarin dongeng nih. Paulus ngajarin dongeng nih. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4 menurut ND, menurut suatu dongeng orang Yahudi, ternyata dikatakan apa? Paulus menggunakan dongeng itu. Makanya aku bilang Paulus ini penyesat karena si Timotius melarang pakai dongeng. Nih, jauhilah tahayul dan dongeng. Si Paulus mengajarkan dongeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan Kristus. Ngajarin Yesus pakai dongeng, gimana nggak terkutuk? Ya, itu namanya adalah ajaran dongeng gitu. Kalau mau menuduh tuh pakai data kayak saya. Ini nuduh-nuduh nggak pakai data. Jangan lupa ya, domba-domba yang botak alisnya silakan beli minyak kemiri bakar ke saya. Lanjut, saya akan tetap promosi. Silakan yang lain. Yuk. Ya, buruan. Batuk kemenangan. Batuk mau jual minyak kemiri, mudah-mudahan laku banyak. Ya teman-teman, ya mengisi kekosongan ini nggak ada orang Kristen yang bertanya. Saya mau promosi lagi. Jangan lupa teman-teman, bagi botak yang udah botak kepalanya dan yang udah botak alisnya, silakan diorder minyak kemiri bakar dari saya. Dan ini tidak saya campur, paling saya campur sama rosemary nanti ya. Ini namanya adalah minyak kemiri bakar yang saya praktekkan ke diri saya dulu selama sebulan ini. Dan saya punya 2 minyak. Yang pertama minyak originalnya, ini untuk rambut, serum rambut. Buat sebotol ini belum tentu harganya. Saya mau prediksi dulu berapa kira-kira laku dijual. Maksudnya layak dijual dengan tidak merugikan saya dan tidak merugikan Anda. Baik, silahkan teman-teman dibeli, di order, di PO sebulan lagi. Sekarang jangan dulu, saya mau buktikan dulu tidak ada implikasi buruk ke saya. Kalau saya aman-aman saja dan tumbuh bulu banyak di alis, silahkan beli. Baik teman-teman, silahkan yang mau bertanya, yang domba lagi bertanya aja daripada ngejelasin nggak pakai data, percuma kita nggak bakalan denger ya. Silahkan domba, mending kamu bertanya aja. Oke, dari kata Allah di dalam kitab kami itu ya, misalnya dalam kejadian 1 dikatakan di sana pada mulanya Allah berfirman, Penyesatan banget. apa? Mana data-data? Ini sih data yang saya tunjukin. Buka. Buka kamera ini. Besarkan host. Coba jelaskan menurut kamera. Coba jelaskan menurut ilmu gramatikal apa itu L, dia berada di non koridor yang mana, serta ilah tadi. Ilah itu bahasa Arab bukan bahasa Ibrani. Ikut jadi bahasa Ibrani.
Ini ilah aneh lu. Masa lu campur bahasa kalau nggak ada data. Sorry, kita nggak mau disesatin sama orang-orang. Pakai data. Alfi buka data, gue buka data. Lu baca situ apa? Ini apa sih? Coba, kalau Anda katakan Elohim itu berasal dari kata El dan Ilah, Yod dan Mem final di belakangnya sebagai plural sufiks tuh mau dikemanakan? Iya, dengan Iya. Eloah itu common noun. Eloah itu generic name, artinya sesembahan yang sepadan dengan kata ilah. Masuk Yod dan Mem final sebagai bukan Eloah. Eloah Ya itu Allah, Eloah itu singular. Aduh, ya Allah Karim. Kok kita jadi PA si Alfi worth it nggak sih Alfi? Kita pakai data, dia nggak pakai data tuh kita bantah dia bantah kita nggak pakai data. Alfi worth it nggak? Eluah adalah non singular ya, kata benda bentuk tunggal. Sementara Elohim masuk Yod dan Mem final di belakangnya itu menunjukkan dia bahwa kalimat itu berbentuk plural. Yang ada Yod dan Mem final, bukan hanya pada kata Eluah. Kata melek ya, kata raja masuk Yod dan Mem final di belakangnya jadi melekim. Itu pun artinya raja-raja, bentuknya itu plural. Kohen itu loh, kok belajar di mana? Elohim itu berasal dari kata El dan Ilah. Kok belajar di mana? Kitab saya loh. Oh enggak, kok nggak paham gramatikal? Ngapain kau biarkan kau berbicara? Itulah teman-teman ya yang di bawah, saya berusaha Loh, nggak bisa. Ilmu kau melampaui, pertama ilmu kau itu melampaui apa yang dipaparkan oleh Rita Wahyu. Rita Wahyu menjelaskan bahwa Elohim itu berasal dari kata Eluah plus Yod dan Mem final sebagai plural sufiks. Nih, aduh, capek kali sama. Langsung aja aku bukain data. Itu penyesatan kawan-kawan. Bukannya aku membela kitab Kristen, tidak ya. Elohim, pemaparan Rita Wahyu sebagai seorang yang akademisi ya, di dalam kekristenan itu berasal dari kata apa? Ya, berasal dari kata Eluah. Ini. Elohim itu Eluah plus Yod dan Mem final sebagai apa? Plural sufiks. Ini Elohim. Eluah yang adalah non singular ya, bentuknya common noun, jabatan, masuk Yod dan Mem final sebagai apa? Plural sufiks atau plural of majesty, jamak. Kau itu coba bantah pakai data. Coba bisa buka kamera. Aku kan bawa rumusan dari Rita Wahyu nih. Aku bawa rumusan dari Rita Wahyu nih. Founder Sarapan Pagi Biblika yang telah membuat suatu buku ya, Genesis spesial Parasha, di mana eksegesis mengenai kitab Kejadian ya, yang berotoritas di dalam kekristenan yang ada di Nusantara. Ini orangnya di Wahyu menjelaskan bahwa Elohim itu berasal dari kata Eluah yang adalah non singular plus Yod dan Mem final sebagai plural sufiks atau jamak keagungan, plural of majesty. Makanya kalau kau katakan Elohim itu berasal dari kata El dan Ilah, Yod dan Mem final sebagai plural sufiks, itu mau dikemanakan, kuclu? Mau dikemanakan? Ngomong tuh biasakan pakai data, jangan angan-angan dan cita-cita. Coba. Masa muslim Saya lebih bingung sama paham? konten ini. Kita bawa data telah dari mereka sendiri dibantah. Kalau lembaga Al-Bibulmu betul. Al-Kibulmu itu nipu. Makanya kata Purnomo Yulistio, seorang penerjemah Bible, ya pimpinan penerjemah Bible di LAI, mengatakan ada 65.000 kesalahan penerjemahan. Bukan kami yang bilang.
Sadar dirilah, kalian 20 kali ke gereja cuma baca kitab full subtitle, mau menjelaskan gramatikal bahasa Ibrani. Ayo dong. Menyedihkan, terus terang aja. Wajar kalian dibilang avodah zarah sama orang-orang Yahudi, wajar. Benci kali mereka sama kalian. Benci kali. Belum nanti masuk ke Elohim Akhirim, Shemot pasal 20 butir yang ketiga. Belum lagi menjabarkan itu, masih Elohim nih. Jadi kalian ini agama maling ya, agama maling aku bilang ya. Nggak sadar diri kalian, bener, nggak sadar diri kalian. Brother, jangan Bibalmu mencaplok kata Allah, terus kalian bilang, oh itu punya kami. Itu bahkan Tuhannya orang Bali kalian ambil, Sang Yang Widiwasa punya orang Yahudi kalian ambil, terus kalian bilang pula kalau Tuhan Sang Yang Widiwasa itu lebih dulu kau pakai. Berani kau bilang Sang Yang Widiwasa itu lebih dulu kau pakai daripada Yahudi, daripada kamu lahir Hindu. tahun berapa? Hah? Sang Yang Widiwasa. Enggak, Di kamu dalam- lahir tahun berapa? Apalah kau ini? Apa? Al-Quranku. Kamu lahir tahun Abad berapa ke-7. itu? Abad ke-7. Bibelmu abad berapa? Ya sebelum abad ke-7 lah. Arabic Bible itu baru ada abad ke-9. Dari mana itu? Bible bahasa Arab itu baru abad Itu juga 9. abad 9. Bible bahasa Arab itu baru ada abad 9, woi. Abad ke-9 katanya. Bukan Bible Arab. Saya nggak ngomong, saya nggak. Terus dari mana kata Allah itu kalau bukan dari bahasa Arab? Dari mana? Dari mana? Siti itu lahir tahun berapa? Jadi berani kali. Iya, abad 7. Mengklaim-klaim Tapi begitu loh. Kristen Arab baru menggunakan kata Allah itu abad 9. Abad 9. Abad 9. Abad 9. MT Sine Arabic Codex 151 memang merupakan penemuan yang menarik. Ya, tampaknya ini adalah terjemahan Bible berbahasa Arab yang pernah ada, ya, Bible ini existence yang dibuat which was done in 867 Masehi, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad 9, Bible Arab. Makanya kami berani menantang. Ada kata Allah dalam bahasa Aramik, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau ada kata Allah, ya, panggil pendetamu yang terhebat, bahkan dari Vatikan sendiri pun, dari pendeta panggil. Kalau ada, kami punya data, bukan congor. Kau bilang Arabic Bible telah ada sebelum Al-Quran. Gila lamanya kau ini. Duluan mana kitab-kitab Taurat itu dibanding kitab Taurat itu berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak kenal kata Allah. Iya, makanya kamu pahami bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan Arab itu serumpun pada waktu itu. Tidak ada kata Allah ya, dalam bahasa bahasa Ibrani. Na'udzubillah. Kapak cari dalam bahasa Ibrani ada kata Bibelmu berbahasa Yunani. Contoh, en arche en logos, kai logos en prostantheon, kai theos en logos. Pada mulanya ada logos, logos bersama-sama dengan theos, dan logos adalah theos. Theos itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada dua, Tuhan dan dewa. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Sejak kapan Theos itu jadi Allah? Domba, aku bukannya so hebat, tapi ini 2 SKS untuk kamu ya Bang Domba ya. Theos itu nggak layak dikatakan sebagai Allah Bang, terjemahannya. Karena kenapa? Ateis. Ini kita masuk ya. Ateis itu berasal dari kata A dan Theos. A tidak, Theos itu Tuhan. Makanya orang-orang ateis dikatakan sebagai orang yang tidak bertuhan. Apalagi teologi berasal dari kata Theos dan Logos.
Theos Tuhan, logos itu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan tentang teologi itu disebut sebagai apa? Ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Ilmu mempelajari tentang Tuhan. Monoteis, mono satu, teis Tuhan. Tuhan yang satu. Makanya berbeda dengan politeis kan. Banyak lagi. Tiba-tiba LAI terjemahkan jadi Allah. Kucluk memang, ngaco. Biar kenapa? Biar Kyrios terangkat jadi Tuhan. Kalau Kyrios jadi Tuhan, Theos pun jadi Tuhan, dua Tuhan. Ngaco, itu kemit Pak Datuk. Jadi kalau teologi, kalau Theos itu jadi Allah, jadi apa namanya? Ilmu yang belajar tentang Allah. Kan kabel namanya. Allah nggak bisa dapat derivasi. Allah itu nggak bisa terkena domir kata sifat kepemilikan, atau dalam kaidah bahasa Inggris itu possessive pronoun. Nggak ada Allahku, Allahmu, nggak ada. Bahkan kealahan itu pun nggak ada. Karena kenapa? Coba lihat di Pancasila yang pertama. Itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Ini saya tunjukkan datanya, bisa nggak ini kameranya dibuka? Nih. Buka, silakan. Aku tunggu dari tadi. Coba letak dia di samping Alfi, Pak Datuk. Nggak bisa, dia belum bisa buka apa belum bisa. Oh, menyedihkan. Menyedihkan. Kalau Kristen itu kan menyedihkan. Ya silakan aja kalian bilang seperti itu, mau menyedihkan, ya itu hak Anda. Silakan, kan tidak masalah buat saya. Kemit Pak Datuk. Ya, teologis itu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, ya, bukan ilmu yang mempelajari tentang kealahan. Mampus lah kau ini. Kok kalau cerdas ya? Kalau aku nih jadi Kristen, syukurnya aku Muslim ya. Kalau aku jadi Kristen, klaim-klaim teman-teman Muslim yang bilang Yohanes 17:3 itu syahadat Yesus, itu bisa aku patahkan. Salahnya kalian bani terjemahan. Contoh nih. Ini kutunjukin kau nih cara mematahkan hujah Muslim yang sering ngeklaim misalnya nih. Yohanes 17:3 di situ Yesus syahadat. Ini bisa kau patahkan. Kenapa? Kan Muslim bawa terjemahan nih. Gak apa-apa, ini kita sharing knowledge saja di sini. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, kan gitu ya. Kalau kita lihat di Greeknya, dikatakan di sini autere estin aioniazon ina ginoskosin deton nomon aletinon theon kaion apestelas ison kriston. Theon bentuk non akusatif dari kata theos. Apa sampai bahasa Arabnya Alfi? Apa sampai bahasa Arabnya Alfi? Wazihi hiyal hayatul abariyah ana ya arifuka anta al ilah. Gak ada Allah di sini, gak ada Allah di sini. Yang ada itu apa? Al ilah. Ini kalau aku cukup cerdas nih. Salahnya kalian cuma dicegokin terjemahan, kitab full subtitle, nggak sampai ke sini. Theon yang adalah bentuk non akusatif dari kata theos, ya, itu padanannya ilah, bukan Allah. Kemit Pak Datuk. Satu lagi. Coba kisah para Rasul satu persatu. Kisah Rasul satu persatu. Prakeis 1:21. Satu. Kisah para Rasul satu persatu. Oh, di sini. Tonmen, proton, logon. Terus yang mau dicek di sini apa? Gak ada kata Allahnya di sini, gak ada kata Allah, kata Tuhan gak ada. Kemit Pak Datuk. Kenapa logon berbentuk begitu? Itu kan logos kan? Kenapa jadi buku? Iya, ini logos. Logon ini bentuk non akusatif dari kata logos. Ya, kenapa di buku? Iya ya. Hai Theophilus dalam bukuku yang pertama. Firman harusnya kan? Dalam firmanku yang pertama harusnya kan? Harusnya firmanku yang pertama, kenapa di buku? Oh,
Harusnya ini ya firmanku yang pertama, bukan bukuku. Iya, hai Theophilus, dalam atau jangan firman lah, perkataanku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Harusnya gitu, dalam perkataanku yang pertama gitu. Kok jadi buku ya? Buku itu mah Biblia. Buku itu dalam bahasa sebenarnya Bang. Biblia. Biblia. Kenapa di situ? Kenapa harusnya di situ Biblia? Kenapa jadi logos? Ini logos. Iya logos, logon. Berarti bunyi yang sebenarnya inilah dalam firmanku yang pertama, betul? Iya, dalam firmanku atau dalam perkataanku, dalam sabdaku gitu. Mantap. Ya kalau Alfi nggak kaget Pak Datu, karena Allah ngasih informasi fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya ini dari Tuhan. Jadi udah nggak kaget Pak Datu. Halo laku selamat sore laku. Selamat sore, Mas. Saya mau tanya nih Pak, apakah ada orang yang telah melihat Allah? Enggak ada. Karena di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 ternyata ada syarat orang untuk dapat melihat Allah. Matius apa? Matius 5 berapa? Matius 5 ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus? Nah, ternyata ada syarat melihat Allah. Gitu. Tadi Pak Datu tadi kan bilang tidak ada. Ternyata ada syaratnya. Yohanes 5:37 Bang. Ini kan menggunakan kata akan, Pak. Akan ini kan butuh future tense, kata kerja yang akan datang. Ya, makanya nanti saya tunjukkan setelah khotbah Yesus itu Stefanus bisa melihat Allah. Maksudnya gitu ya. Dalam kisah dalam konsep Islam di surga nanti itu manusia melihat Allah, bukan di dunia. Kalau konsep dunia manusia melihat Tuhan, berarti perkataan Keluaran 33 nomor 20 dan Yohanes 5:37 itu salah. Nih ya, izin ya. Di dalam 1 Korintus 8 butir yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Apa pemaparan Yesus mengenai Sang Bapa? Lihat di dalam Yohanes 5 butir yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kata Yesus. Enggak gini ya Mas, maksud saya itu ada syaratnya. Jadi dia itu suci hatinya dan dengan penuh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau nggak punya Roh Kudus nggak bisa lihat Allah. Ya nggak bisa. Misalnya Stefanus ini kisah 7 ayat yang ke-55. Ini Stefanus melihat sosok Allah, melihat Allah. Berarti Musa nggak punya Roh Kudus. Karena Musa itu nggak bisa melihat Allah. Ya, karena kan ada ini syarat tertentu. Mungkin Musa belum suci hatinya. Lebih hebat Stefanus dari Musa. Lebih hebat Stefanus dong dari Musa. Engkau tidak dapat memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Ini kata Tuhan kepada Musa. Iya. Karena kan Stefanus berarti dibetulkan. Iya. Gini loh. Berarti lebih hebat Stefanus dari Musa. Jadi ada beberapa nabi dan rasul itu pernah melihat Allah. Pertama Stefanus ya. Di dalam Kisah Rasul 55 ayat yang Kisah Rasul 7 ayat yang 55. Dan Nabi Daniel ini malah dahsyat lagi. Dia melihat sosok Bapa. Coba pertanyaannya begini. Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini siapa yang bisa menjadi kebenaran kebenarannya? Sementara sorga itu tidak bisa dilihat di bumi. Ini orang mau mati, Stefanus mau mati, terus
melihat Allah katanya. Dan sebelum kita Makanya dia kan menurut kudus, Pak. sebelum Ini ada syaratnya itu, Pak. Pak Datuk, gini, sebelum kita bahas soal melihat Allah itu, kita kan berbicara soal para nabi nih tadi kan. Iya, ya para nabi. Menurut Bang Laku nih, setelah Yesus masih ada nabi nggak? Setelah Yesus, masih ada nggak nabi? tidak ada. Tidak ada. Salah. Wih, mantap. Berarti setelah Yesus itu nabi ngaku-ngaku semua itu ya? Nabi palsu semua itu ya? Ya. Nabi palsu. Nabi palsu. Oh ya, jadi kalau aku tengok di sini, Bang. Beda. Nabi dan Rasul berbeda, Mas. Iya, di kisah Iya. para Rasul, di kisah para Rasul 13:1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, Barnabas dan Simeon, Lukius orang Kinere, Menahem yang diasuh bersama di daerah wilayah Herodes, dan Saulus. Ini 5 orang disebut nabi dan pengajar. Kalau kulihat di dalam tafsiran Matthew Henry Commentary atau Footnote Jerusalem, dikatakan kelima orang itu, ya kelima nabi dan pengajar yang disebutkan di sini merupakan pemimpin jemaat di Antioquia, nabi loh. Itu menurut Footnote Matthew Henry, menurut Footnote Jerusalem. Kalau di Matthew Henry dikatakan bahwa kelima itu memang nabi. Dikatakan di dalam kisah, tunggu ya, Matthew Henry ini agak panjang nih tafsiran dia. Namun dia membenarkan bahwa kelima orang tersebut itu nabi. Jadi nabi betul nabi. Nabi-nabi setelah Yesus itu nabi palsu ya? Semuanya ini ya? Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, Saulus, ini nabi palsu semua ya? Kalau menurut saya nabi itu kan di perjanjian lama itu. Kalau di perjanjian baru itu rasul. Coba ulangi bang, atau Alfi salah baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa rasul dan pengajar gitu. Ada beberapa rasul dan pengajar gitu. Rasul ini ya? Aduh. Jelas loh dikatakan di Yunani itu beberapa nabi itu dari kata propetai, itu nabi. Propetai, huruf iota di ujungnya itu menandakan bahwa dia itu non plural atau bentuk jamak. Ya, Artinya oke. prophet. Nah, itu betul. Ya, jadi sekarang lima orang ini nabi palsu semua ya? Ya, itu masukan dari saya. Betul. Loh, tadi katanya nggak ada lagi nabi setelah Tadi Yesus. katanya nggak ada lagi nabi setelah Yesus. Gimana pula ini? Nah, karena Anda belajar dulu Bible ada, baru bisa menjawab. Ya, tapi siapa aja dulu? Maksud aku Anda langsung klaim tidak ada nabi setelah Yesus. Akhirnya apa? Terbuka belang Anda. Maksud aku begini loh, sebelum kita membahas soal Tuhannya, bahas dulu soal utusannya. Udah dapat nggak teman-teman kekristenan ini mengenai siapa-siapa saja nih tokoh-tokoh yang ada dalam Bible-nya? Jadi kan Alkitab itu kompleks. Jadi memang saya apa yang kompleks tadi? Coba jelaskan sama aku bagaimana perjalanan silsilah Paulus yang dikatakan di dalam Westcott and Hort itu dikatakan ya, di dalam Lukas pasal 33 dikatakan To Aminadab anak Aminadab, To Admin, To Arni anak Admin anak Arni, To Esrom anak Esrom, To Peres anak Peres, To Yehuda. Ada 6 nama. Bang Alfi, kalau bisa buktikan hari ini juga saya berhenti jadi debater kalau bisa buktikan. Iya, coba kalau memang kompleks ya, coba jelaskan sama aku silsilah mana yang benar nih. Di Westcott and Hort menuliskan 6 nama di silsilah Yesus pada Lukas pasal 3 butir 33. Ada Aminadab, Admin, Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Textus Receptus menuliskan Aminadab, To Aram 2, To Esrom 3, To Peres 4, To Yehuda 5. Ada 5 nama, sementara yang di atas itu ada 6 nama. Apa konsekuensi dari kesalahan original teks ini? Admin siapa? Sekarang, ya. Nih. Coba lihat GTBLAI-nya menulis apa? Anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. 6 nama kan ya? Coba lihat di KJV. Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, gak ada Admin dan Arni ya. Which was the son of Esrom, Peres, Yehuda. 5. Antara Bible kalian bahasa Indonesia dan RNKJV versi bahasa Inggris itu menuliskan jumlah orangnya pun berbeda. Di mana kompleksnya?
Di mana kompleksnya? Di mana kompleksnya? Ini Mas, LAI itu kan sebuah lembaga kan ya. Jadi kan dia KJV pun juga lembaga. Ini Mas, itu nanti diperbandingkan ke bahasa Yunani juga. Nggak ada. Yunaninya memang distorsi. Nih. Yunaninya memang distorsi. Yunaninya menuliskan ya. Yunani LAI mengambil dari salinan Lescott and Hort yang ada admin dan ada arni. KJV mengambil dari Textus Receptus, naskah mayoritas yang menuliskan Aram dan tidak menuliskan admin dan arni. Berarti ini yang salah yang mana? Ini nggak tahu Mas. Dia kan pakainya LAI aja lah. Katanya kompleks. Nah ya makanya gini loh Mas. Misalnya nih tadi kan saya ternyata ada orang yang melihat Allah nih, ya kan? Malaikat juga melihat Allah, Yakub melihat Allah. Ya kan? Bang, abang bawa data, bang. Ini bang, kami belajar bang Bibel bang. Janganlah kami tipu-tipu. Ini ada Allah itu bisa dilihat. Lebih hebat pula Stefanus dari Musa, kan gila. Sementara Musa itu nabi. Anda bandingkan dengan Stefanus. Stefanus itu siapa? Stefanus itu siapa? Nabi bukan. Stefanus itu. Nabi bukan Stefanus ini. Nabi bukan. Stefanus itu murid Yesus sampai Yesus. Dengar. Keluaran 33 nomor 20. Di orang yang melihat Tuhan mati orang melihat Tuhan, kata Tuhan kepada Musa. Yohanes 5:37, tidak bisa orang melihat Tuhan. Terus tiba-tiba inilah kegabluran penulisan Bibel kalian, kontradisinya. Ini Pak ada syaratnya. Apa? Berarti Musa bukan Roh Kudus. Ya kan Musa kan tidak diterima. Syaratnya bang. Syaratnya menurut Yahudi. Syaratnya menurut Yahudi ya. Ini kabat, ini dokumen ya keyahudian. Ini perpustakaan keyahudian. Ada di sini pertanyaan, apakah Musa lahir dalam keadaan telah bersunat? Betul. Mengenai kelahiran Musa, kita membaca bahwa ibunya melihat dia bayi. Apa yang dilihat ibunya? Salah satu penafsiran yang dikutip dalam beberapa sumber klasik adalah bahwa dia melihat bahwa Musa disunat dan tahu bahwa ada kebesaran yang tersedia baginya. Dilahir dalam keadaan disunat merupakan ekspresi kesempurnaan dunia yang menjadi ciri orang akan berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi menurut keyahudian, menurut orang Yahudi, para nabi yang terlahir dalam keadaan telah disunat itu adalah ciri orang yang akan berbicara langsung dengan Tuhan. Contoh, siapa saja sih nabi yang terlahir dalam keadaan telah disunat? Midrash Tankuma itu mencantumkan Musa di antara 7 orang istimewa yang lahir dalam keadaan telah bersunat, yaitu Adam, Set, Nuh, Jacob, Yusuf, Moses, dan Ayub. Avod dan Rabbi Nathan itu memberikan daftar yang lebih panjang. Ada Adam, Set, Nuh, Sem, Jacob, Yusuf, Musa, Bileam, Samuel, David, Yeremia, Zerubabel, dan Ayub. Nah, masa lebih hebat Musa, lebih hebat Stefanus dari Musa? Alfi udah nggak heran karena kenapa? Orang Yahudi taunya Musa kan disunat ya, terakhir dalam keadaan bersunat. Betul, Musa disunat. Coba kita lihat di Alkitab Sabda, Keluaran pasal 4 butir yang ke-26. Ini website Oten ya, website Kristen ya. Apa yang dikatakan di website Kristen ini? Cerita ini memang merupakan sebuah teka-teki karena terlalu singkat dan tidak adanya konteks. Nama Musa yang oleh penerjemah ditambahkan, ini penerjemahan kalian menambahkan nama Musa di ayat ini, tidak disebutkan sama sekali, sehingga tidak jelas siapa yang disebut dengan kata ganti orang ketiga. Mungkin maksudnya begini, kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Tengok, Musa aja kalian nggak sunat. Musa itu tidak masuk Kanaan karena waktu Musa itu disuruh berkata keluarlah air dari batu, dia memukul. Tapi kalau Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus, Mas. Tunggu. Lebih hebat mana Musa daripada Stefanus? Ya, dalam konteks ini kan Stefanus kan dia penuh dengan Roh Kudus, Pak. Pak, lebih hebat mana Musa daripada Stefanus?
Stefanus Pak menurut saya. Waduh, mampus lah. Wah, mati kita. Aduh, mati kita. Aduh, rusak. Stefanus ini cuma orang kesurupan yang akan mati, terus dia berkata, penulisannya entah siapa yang mengatakan bahwa Stefanus ini melihat Tuhan. Anda bisa mengatakan Musa, gimana Pak? dengar Pak. Ini, Pak. Inilah Tidak ada kalian kata kesurupan, agama gabrol. Musa sebagai penerus penerima Taurat mengatakan dalam kitab Taurat ya Tuhan tidak bisa dilihat, diamini oleh Yesus. Berarti dua orang nabi, Musa dan Yesus, kau bilang berdusta gara-gara Stefanus, betul? Bukan Pak, ada syarat. Itu ada syarat Pak. Yang pertama suci hatinya, yang kedua penuh dengan Roh Kudus. Iya, berarti Musa nggak suci hatinya? Lah kan tidak bisa melihat Allah Pak. Ya Bapak bisa jawab sendiri lah. Stefanus itu buktikan sama saya suci hatinya, mana? Penuh dengan Roh Kudus ini Pak. Tetapi Siapa bilang? Stefanus Siapa bilang? yang penuh Siapa yang Roh bilang? Kudus. Siapa yang bilang? Loh, gimana Pak? Siapa yang bilang kalau Stefanus dipenuhi Roh Kudus? Pernahkah Stefanus mengatakan aku dipenuhi Roh Kudus? Di mana? Di Kisah Rasul 7 ayat 55 Pak. Apakah itu pengakuan Stefanus bahwa dia dipenuhi Roh Kudus? Di sini tertulis tetapi Stefanus yang kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apakah Stefanus mengakui dirinya dipenuhi Roh Kudus? Mana dia? Bingung saya Pak. Aduh, jadi ini Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Yesus sendiri yang di dalam itulah gabrolnya orang teman-teman Kristen ya, karena di situ Alkitabnya itu Bibelnya itu tidak ada ilmu tafsirnya. Jadi kemuliaan Allah itu dianggap bahwa Stefanus langsung bertemu dengan Allah kan gitu kan? Dengan Tuhan. Itu melihat. Iya. Bukan bertemu, melihat. Kemuliaan itu bisa kekuasaannya Bapak, bisa kebesarannya. Ini loh Pak. Iya, bisa ciptaannya gitu. Waduh. Lalu melihat kemuliaan Allah dan jadi Stefanus itu melihat. Apakah kemuliaan Allah itu Allah Pak? Pak, kemuliaan Allah bukan Allah Pak. Kemuliaan Tuhan bukan Tuhan. Ini loh Pak. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, berdiri Pak, berdirinya Pak. Pakai terapung apa Pak? Oh, keempat gospel kanonik bilang duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Yang ini bilang berdiri. Yang satu bilang duduk, yang satu bilang berdiri. Yang mana nih? Duduk itu ini menyambut Stefanus ini. Yesus berdiri itu menyambut. Waduh. Pak, jangan mimpi Pak. Stefanus itu hanya seorang manusia yang penuh dengan Roh Kudus itu Yohanes. Apakah Yohanes milik Allah? Bahkan dari lahirnya sendiri perut Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Perut Elizabeth. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus itu Yohanes dengan Yesus, bukan Stefanus. Bahkan dalam perut emaknya sendiri pun Lukas 1 nomor 7 8, 9 sampai 13 Yohanes dipenuhi Roh Kudus perut emaknya ini. Apakah dia bisa melihat Tuhan? Dengan ngarang-ngarang lah Pak. Tunggu Pak, saya itu menunjukkan ini Yakub pun juga melihat Allah Pak. Mana? Ya? Itu malaikat Tuhan, malaikat Elohim Pak. Aduh. Tunggu, kok bisa malaikat itu malaikat Elohim Pak. Saya bisa tunjukkan aduh. Bahkan ketika Musa Abraham dipanggil oleh malaikat Tuhan di atas langit, Abraham, apa kata dengar, apa kata Abraham? Ya Tuhan. Bahkan malaikat bisa dipanggil Tuhan Pak.
Mas, ini ya. Aduh. Yang Bang Alvin 32. dulu ini nggak ada ilmu nih, serius. Ada ilmu Kejadian nih. 32 ayat yang ke-28 bisa ditranslate misalnya kalau mau ditranslate ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Itu malak Pak, malak Elohim yang bertarung Pak, yang punya orang Yahudi, Pak, dengar Pak, yang punya kitab orang Yahudi menafsirkan bahwa itu malak Elohim Pak, bukan Bapak di sini cuma ini. tertulis Allah. Jadi tidak ada penafsiran. Saya belum menafsirkan. Kalau saya menafsirkan lagi, Allah dan manusia itu contoh Yesus. Pak, Keluaran 33 nomor 10, barang siapa yang melihat Tuhan matinya. Tunggu Pak, saya ini di kejadian itu bertentangan dengan konsep itu. Bertentangan. Tunggu Pak. Keluaran langit dan 33 bumi pun nomor tidak bisa 20 dikatakan. menampungnya. Iya, Keluaran Yang melihat 33 Allah itu nomor mati. 20 dikatakan di situ. Barang siapa yang melihat Tuhan, engkau tidak akan sanggup melihatku. Siapa yang melihatku akan mati katanya. Berarti ini bertentangan. Ini Pak, Yakub berkata, aku telah melihat Allah berhadapan Allah, tetapi nyawaku tertolong. Pak, dengar Beda ketika sudah di perjanjian baru, ya Tuhan melihat manusianya, Tuhannya yang mati. Pak, Bapak baca Keluaran 33:20 baca. Bapak baca Keluaran 33:20. 33:20 baca. Tetapi anak yang lahir terdahulu, itu Pak. Keluaran 33:20. Tunggu, sabar Pak, sabar. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kan berarti ada syaratnya Pak. Kalau Yakub itu berhadapan muka. Mana Yakub di Penduduk Kudus Pak? Mana Yakub di Penduduk Kudus? Ya Yakub suci hatinya Pak. Waduh manus. Iya kan? Jadi Musa nggak suci hatinya? Ya kan dia kalau nggak bisa melihat kan juga ini Pak. Ada. Padahal Musa di dalam kisah para Rasul 7 nomor 38, Musa inilah menjadi perantara di mana malaikat Tuhan berfirman kepadanya. Pak, ini Pak, saya tanya. Musa melihat Allah enggak? Enggak. Ya sudah selesai kan? Yakub ternyata melihat Allah. Yakub itu malak Pak, berarti coba. Sama malaikat itu kata-kata dari mana? Bentar Pak. Bisa ditunjukkan. Pak, bentar Pak. Pak, di dalam kajian orang Yahudi, ini kan buku orang Yahudi Pak. Kitabnya orang Yahudi, bukan kitab Bapak, betul? Ini kitab Bapak atau kitab Yahudi? Ya. Agama Samawi itu Pak, Islam dan Yahudi. Islam ada namanya tanah. Tanah ini dijelaskan oleh Midrash Talmud. Dalam pemahaman Islam disebut hadis. Dan ini mereka punya Pak, bukan punya Bapak. Makanya ketika kita mau mencari apa itu di dalam kitab Taurahnya Yahudi, kita cari dalam Talmud Pak. Apa yang dimaksud dengan di situ dengan Tuhan di situ? Kita cari dalam Talmudnya Pak. Apa penjelasannya? Lebih jelasnya. Sama juga Pak dengan Al-Quran. Al-Quran ketika Pak, ada sebuah pemahaman yang kita kurang paham, kita cari ke tafsirannya Pak. Itu hadis. Bapak jangan pakai punya orang terus Bapak artikan sendiri. Nanti yang punya marah saya bawakan Bang Billy ke sini, Bapak terkencing-kencing. Bapak terkencing-kencing, saya bawakan Bang Billy ke sini. Yang berhak menafsirkan orang Yahudi bukan Bapak. Paham Pak? Paham Pak, lagu boleh dibuka ya? Kalau saya katakan sama orang Yahudi begini, saya ditapok Pak sama Pak. Gak bisa, kami menghargai kitab orang. Ini ya. Kalau dikatakan di Genesis 32:29 itu, lalu dia berkata, namamu bukan lagi Jacob tapi Israel.
sebab kamu telah menang bergumul ya. Ya. Di sini dikatakan divine and human. Divine itu kemuliaan. Ya, telah menang akan kemuliaan dan manusia. Ya, dan meraih privilege atau kemenangan. Dikatakan di Targum Jonathan on Genesis, di dalam Targum ya. Di sini kan dikatakan, and he said, the name Saul be no more called Jacob but Israel, because thou art magnified with the angels of the Lord. Angel of the Lord. Ini nih yang dilawan Yakub itu malaikat-malaikat dari Tuhan. Makanya dalam Islam Pak, malaikat maut aja ditampar oleh Musa. Nih, ini kan jelas ya. Ini bukan kata umat Muslim ya, tapi dari Jonathan. Ya, Rabbi Jonathan. Silakan. Ya, itu data Pak. Itu data Pak. Jadi kalau punya orang Pak, jangan sekedar batil Pak. Bapak terjemahan aja Bibel Perjanjian Baru, boleh. Tapi kalau masalah tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu haknya orang Yahudi. Saya kalau bilang gitu sama orang Bang Billy, sama orang Yahudi, saya ditampar Pak. Kurang ajar kau tuh, kau sembarangan aja menafsirkan. Jadi jangan bisa-bisa Mbak. Paham Pak aku ya? Makanya Kristen yang ajaran pagan dari Romawi Yunani itu tidak punya tafsiran Pak. Bahkan dibilang Yesus itu bukan Tuhan, dibilang Yesus itu Tuhan. Ini anehnya Pak. Mana lagi? Konsep Yahudi dan konsep Islam dalam konsep ketuhanan tidak berbeda. Bagi mereka Tuhan itu bukanlah sejenis makhluk, bagi umat Islam Tuhan itu bukan sejenis makhluk. Bagi orang Yahudi Tuhan itu tidak serupa dengan apapun juga, bagi Islam Tuhan tidak serupa dengan apapun juga. Konsepnya sama Pak. Enggak ada Tuhan itu bisa turun ke bumi. Dalam satu Tawarik 8:16. Iya betul Bang Fia. Langit dari segala langit tidak akan bisa menampung Tuhan. Nggak sia-sia rupanya Ustaz aku jadi muridnya muridnya Ustaz Atta. Nah, lagi Pak. kasih dulu Bang laku-lakunya. Silakan Bang laku silakan. Aku mute. Coba. Aduh, banyak kali berhala di Indonesia nih kayaknya. Tolong guys, yang punya pulsa guys, aku punya nomor ambulan nih. Yang punya pulsa tolong dong, teleponkan ambulan. Ya sebelum itu OTW-nya data apa? Roh Kudusnya OTW. Roh Kudus. Roh Kudus itu dipanggil lah biar ada tanda-tanda kehidupan. Silakan Pak. Palaku. Nama siapa sih? Palaku-laku. Palaku-laku. Nggak pernah rugi nih dia nih. Alhamdulillah amin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Driver ambulan ada di bawah Bang, siap. Suruh pulang aja, boleh suruh pulang udah. Ya, gimana Bang laku-laku? Dibacakan tadi dalam Targum orang Yahudi bahwa yang datang itu adalah malaikat angel of God. Oke, kalau itu perjanjian lama Pak. Sekarang Pak Asa pakai perjanjian baru Pak. Di dalam Yohanes 14, siapakah roh kebenaran itu Pak? Yohanes 14 ayat yang ke-17. Seorang roh kebenaran betul. Seorang. Dia akan memuliakan aku kata Yesus. Siapa yang memuliakan Yesus? Tunjukkan sama saya. Kita memuliakan Yesus. Nauzubillah. Kalau mau gini,
ini nanti Pak Datu aja yang main di sana ya. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, Alon Parakleton itu nggak mungkin Roh Kudus. Seorang. Alon, karena kata kuncinya sebelum di kata Parakletos itu ada kata alon. Alon. Objek yang berbeda dengan bentuk yang sama. Pada saat Yesus ngomong, pada saat Yesus ngomong di Yohanes 14, nih, kutunjukin aja nih. Aku nggak biasa soalnya ngomong nggak pakai data nih. Tadi Yohanes berapa? 14, 17 atau 14, 16 sih? 14, 16 kan ya? 14, 16, 17. 14, 16, 17 kan? Nih, langsung kita bedah aja nih. Yohanes 14, 16. Disclaimer dulu. Aku nggak pernah ngeklaim bahwa ini adalah nubuatan Nabi Muhammad ya. Aku nggak pernah ngeklaim nih. Karena kenapa? Di Islam itu cukup Al-Quran dan hadis. Kami nggak perlu ngemis-ngemis seperti kalian ke kitab perjanjian Yahudi. Dikatakan di sini, Yohanes 14:16, dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Penghibur dikatakan di sini ya. Nanti kita bedah benar nggak di sini penghibur. Supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Di sini kata kuncinya. Nih. Ke ego proton, ton patera, ke alon parakleton. Kata alon di sini nih. Kata kuncinya. Sebelum ada kata parakletos. Parakletos ini diterjemahkan LAI menjadi seorang penghibur. Apakah benar? Sekarang kita lihat di dalam 1 Yohanes butir 2. 1 Yohanes pasal 2 butir yang pertama. Apa dikatakan di sini? Yesus pengantara kita. Kata pengantara ya. 1 Yohanes 2 butir 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara di sini diambil dari kata parakleton juga. Jadi parakletos itu artinya seseorang yang menjadi jembatan atau pengantara kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan penghibur. Gak sama dia seperti Elsie ya. Gak sama. Nah, oke, sekarang kita bedah. Alon, kalau kita buka di dalam definition, ya, ada kok definisinya sebenarnya. Itu tuh seseorang yang berbeda, namun objeknya itu sama gitu. Yohanes 14:16. Nih kata alon ini. Secara definitionnya itu dia itu ini. Ya, more one another, ya. Satu yang lainnya tuh dikatakan a primary word, else different in many application. Jadi pada saat Yesus ngomong di sini dalam wujud manusia. Sudah pasti seorang parakletonnya ini pun berwujud manusia, bukan roh. Nah, lalu ini izin ya, ini parameter alfiaja. Kenapa di ayat 17-nya dikatakan ini nggak cocok kepada Nabi Muhammad? Bukan nggak cocok ya, tapi saya nggak perlu ngemis-ngemis ke kitab Bang Aku Laku. Yaitu roh, ya dikatakan yaitu roh kebenaran. Ton pneumates aleteias. To pneumates aleteias. Kita langsung kaji secara grammarnya nih. To pneumates aleteias. Pneuma di sini itu, mohon maaf ya, ini agak silau. Pneuma di sini itu Pneuma di sini itu non akusatif, neter, bentar ya. Non akusatif, neter, singular. Di sini gendernya itu netral. Sementara aletheia, ya kata aletheia, di sini non genitif, feminim gendernya. Sementara Nabi Muhammad itu maskulin, bukan feminim. Jadi kalau kita lihat di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, langsung kita buka Quran ya. Surah As-Saff. Nih. Surah As-Saff ayat yang ke-6, apa dikatakan di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya. Ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubassiram bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Di sini dikatakan ismuhu, bukan ismuha.
Nah, nanti di sini bisa dibedah lagi. Kenapa di sini menggunakan ismuhu? Karena nama yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam mengenai nama Ahmad ini adalah seorang laki-laki, gendernya muzakkar bukan muannas. Dia seorang maskulin bukan feminin. Sementara yang dikatakan sebagai roh kebenaran tadi, kebenarannya itu aletheia. Aletheia-nya non feminim. Nah, roh yang dijanjikan Yesus, yang diminta Yesus kepada Bapa itu seorang perempuan. Nah, itu wallahu alam siapa itu nggak tahu. PR kalian lah itu. Nah, nggak mungkin Paulus. Karena Paulus laki-laki. Kemana Pak Datuk? Buka dulu dia siap Uni. Nah, ini menurut kajian linguistikku, kajian gramatikalku. Karena kenapa? Surah Al-Baqarah pun udah menyatakan. Jadi gini mas, kalau di Alkitab itu roh kebenaran itu roh kudus. Jadi dijawab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 mas. 26 coba mas. Berarti roh kudus itu gendernya feminim? Maskulin mas, coba. Oh ini Hopneumates aletheia ini non genitif, gendernya itu feminim, ya bentuknya itu singular. Feminim bukan maskulin. Coba nih mas, diterjemahkan yang ayat 26 Yohanes 14 ayat 26 coba. Jadi itu jawabannya tuh. Roh Kudus itu sekarang gendernya itu feminim atau maskulin, gitu aja PR-nya. Gini ya, pneumatohagion, ini aku tunjukin nih. Pneuma ini kan artinya roh atau hantu. Lukas 24:37. Pneumanya hantu. Nah, hagion ini adalah adjektif. Bentuknya itu netral juga gendernya. Bukan feminim, bukan maskulin. Berat bang kalau sama aku bang, karena aku nggak biasa loncat-loncat. Ini kamu buka Yohanes yang 14 tadi ayat yang ke-26. Monggo. Iya, nih, aku buka. Jadi ini jawabannya dari roh kebenaran. Itu roh kudus, monggo. Iya, itu kan di dalam pemaparan kalian. Sementara hode parakletos atau pneumatohagion dikatakan di sini roh kudusnya itu bergender netral. Sementara yang diminta oleh Yesus itu alon parakletos. Berarti ini mas ya, berarti betul itu parakletos ya, roh kudus ya, penghibur yaitu roh kudus itu ya? Parakletos itu bukan penghibur tapi pengantara. Ya enggak apa-apa, tapi ya itu roh kudus ya, betul ya? Oh, itu gimana kalian? Silakan. Ya enggak, di situ kok nanya saya? Ini kan kitab kalian. Loh, enggak, maksudnya saya muslim loh bang. Saya muslim loh bang. Kok nanya ke saya? Ya, maksudnya gini loh. Di dalam Yohanes 14:26 itu di sini dituliskan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi roh kebenaran itu Roh Kudus itu maksud saya. Bang, betul kan? Bang gini bang. Yohanes, soalnya gini mas, ada yang kita balik ke roh kebenaran itu malaikat Jibril atau bahkan Nabi Muhammad. Saya juga jadi bingung itu. Kok bisa dapatnya dari mana itu? Sekarang kita lihat strong number 243 ya. Kata Allah ini apa sih artinya? Strong number 243. Kita buka dari Bible Hub. Bentar ya, kita buka dari Bible Hub nih. Strong number 243. Strong number 243. Memang kalau main ke ranah gramatikal ini ya, kata alos ya. Kita lihat nih di dalam Bible Hub, kata alos. Ini kan adjektif ya. Nah, ini di dalam definisinya itu another of the same kind, another of the same kind, another of a similar type. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.